Apa kabar sahabatku semuanya? Selamat datang di channel Esa Santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Kita akan ngobrolin tentang sumber kekuatan untuk konsistensi dan bagaimana tetap berkarya sehingga berhasil mendapatkan penghasilan rutin dari YouTube AdSense ya. Nah, mengenai rasa konsisten, niatan untuk konsisten ya. Ini tidak bisa diwakilkan kepada pihak lain, kepada individu lain. Ya harus kita sendiri yang memutuskan untuk konsisten atau tidak. Nah, bagi teman-teman yang sudah bisa memanajemen emosi, memanajemen pikiran dan menemukan motivasi-motivasi yang selalu positif, maka akan dengan sendirinya bisa memelihara konsistensi dalam diri kita. Meskipun hambatannya, halangannya cukup besar ya. Ini bukan terjadi di dunia YouTube saja. Di dunia pekerjaan lainnya juga demikian, atau di dunia studi ya, untuk mengejar suatu cita-cita. Nah, sumber konsistensi ini berasal dari motivasi diri kita. Diri kita sendiri yang harus bisa memotivasi diri kita. Ya. Dan untuk hidup di zaman sekarang ini sebenarnya cukup menyenangkan ya, karena kita bisa menemukan motivasi di mana saja. Waktu buka media sosial kita juga bisa menemukan motivasi-motivasi yang cukup membangkitkan gairah kita untuk bangkit berkarya dalam bidang apapun. Tentunya disertai dengan doa-doa agar kita semakin kuat dalam melangkah dan memelihara motivasi tersebut. Ngomong-ngomong soal motivasi, memotivasi diri dan konsistensi. Ini saya pernah punya pengalaman pribadi sahabatku. Waktu di usia sekolah ya, ini cerita tentang puluhan tahun yang lalu yang pernah saya alami. Nah, dulu waktu masih SD gitu saya males ya. Waktu awal-awal sekolah apalagi saya cenderung bandel dan tidak banyak menghiraukan materi di sekolahan ya. Apa yang guru ajarkan ya saya lebih banyak tidak memperhatikan. Ya, sakar PDW kalau istilah bahasa Jawa, semaunya sendiri begitu ya. Dulu sikap saya seperti itu. Nah, sudah menjadi tradisi kalau naik kelas kita itu menyimpan buku-buku dari kelas-kelas sebelumnya. Jadi, kalau saya akan naik kelas 5, otomatis buku kelas 3, buku kelas 4 itu masih tersimpan di lemari. Terutama buku-buku catatan penting dan berkas-berkas ujian gitu ya. Ujian harian, ulangan harian. Nah, ketika itu saya sudah SMP ya, saya sudah SMP dan saya menemukan sebuah catatan kertas ujian yang saya ambil dari tengahnya buku tulis itu, kan ujian harian biasanya begitu. Nanti dirobek terus dikumpulin. Nah, ini saya menemukan saat saya kelas 4 SD. Catatan ujian saat saya kelas 4 SD dan di situ ada nilai 10. Saya baca lagi ya. Saya sudah masuk SMP nih ya. Nah, itu kan masa SD ya. Saya temukan lagi di lemari gitu kan. Saya baca lagi, loh. Iya ya. Ini kan jawaban-jawaban saya banyak salahnya. Tapi kenapa dikasih nilai 10? Terus di bawahnya ada tulisan dari guru saya waktu itu. Lebih semangat lagi ya belajarnya. Nah, itu ada tulisan. Jadi di bawah nilai itu ada tulisan, lebih semangat lagi ya belajarnya. Tapi saya dapat nilai 10 sahabatku. Padahal waktu saya cek lagi, jawaban saya 50% dari total keseluruhan soal, banyak yang salah. Seharusnya saya mendapat nilai 5. Tapi saya diberi nilai 10 waktu ulangan harian. Kemudian saya coba runut ya. Semenjak saya mendapat nilai 10 itu, sepertinya saya mulai rajin untuk membaca, rajin untuk belajar. Saya rajin membaca, saya jadi kutu buku, ya, dan nilai itu merubah kepribadian saya. Nah, pada saat saya sadar bahwa nilai 10 itu adalah nilai motivasi, bukan nilai yang sesungguhnya, tapi cara guru saya untuk memotivasi saya baru sadar betapa hebatnya beliau. Guru saya ini memberi saya motivasi tanpa banyak bicara. Padahal tahu ketika itu saya bandel-bandelnya. Nah, kemudian setelah saya melihat itu ada keinginan besar untuk
main ke tempat beliau, ya, mendatangi tempat beliau untuk mengucapkan terima kasih sambil bertanya, ini Pak, kenapa dulu saya diberi nilai 10? Padahal waktu SD saya bandel sekali. Nah, saya tentukan hari yang tepat. Kebetulan momentum hari raya adalah hari yang tepat, dan saya main ke tempat guru SD saya, dan saya tanyakan pada beliau, ya, beliau sudah pensiun, sahabatku, dan masih ingat dengan saya karena termasuk murid yang bandel dan menonjol bandelnya gitu kan. Ya, waktu itu beliau bilang, kalau tidak dengan cara seperti ini, mau dengan cara apa lagi? Marahin kamu nggak ada gunanya, ya. Memberi nilai jelek, kamu tidak bangkit. Dengan memberi motivasi nilai 10, saya tahu anak-anak Bapak mana yang punya potensi untuk menyadari bahwa dia harus mulai belajar lebih giat agar mendapatkan nilai yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi apa yang beliau sampaikan kepada saya saat itu luar biasa, sangat menyentuh, sahabatku, ya. Dengan memotivasi tanpa banyak kata, memberi nilai 10 pada hasil ulangan harian yang seharusnya dapat nilai 5, dan itu mengubah perilaku saya menjadi lebih semangat untuk belajar. Saya ucapkan terima kasih untuk guru saya, ya, dan sekarang beliau sudah almarhum, kepada Pak Tarmuzi, guru SD saya. Terima kasih, Pak, karena sejak saat itu saya mulai giat belajar dan cinta membaca. Buku apapun saya baca. Oke, sahabat, jadi mengenai motivasi di dunia YouTube maupun di luar YouTube, di pekerjaan-pekerjaan yang lain, hanya diri kita sendiri sebenarnya yang mampu menyuntik semangat pada diri kita. Teman-teman yang lain atau para motivator lain hanya memberikan celah, gambaran tentang apa yang harus kita lakukan. Selebihnya kita sendirilah yang harus memanfaatkan momentum selagi sehat, selagi masih bisa berkarya, untuk lebih giat berkarya lagi. Yakinlah, sahabatku, kalau kita konsisten, YouTube ini nggak susah. Untuk mendapatkan dolar di dalam YouTube ini nggak terlalu susah untuk orang-orang yang rajin upload. Meskipun video-video kita sedikit penonton, sekali upload yang nonton hanya 200 orang, 300 orang saja. Kita tunggu berhari-hari, tetap aja 300 orang mentok, nggak bisa naik-naik penontonnya. Lanjutkan upload, ya, perbanyak upload. Kalau satu video ditonton 300 orang, 200 orang, nggak masalah. Kalikan saja berapa video yang kalian punya. Kalau kalian punya ratusan video, tetap juga cair juga nanti. Penghasilan tiap bulan bisa dikondisikan, ya. Bisa, sahabatku. Modal konsisten, tekad, dan juga selalu belajar mengevaluasi untuk membuat konten-konten yang lebih baik lagi, sehingga para penonton betah menonton video kita. Dan buatlah durasi panjang. Kalau untuk teman-teman yang sudah monet, pesan saya, buatlah video-video di atas durasi 10 menit. Misalkan teman-teman bisa membuat video dengan durasi rata-rata di atas 12 menit. 12 menit setengah, 14 menit, itu bagus, ya. Kadang juga bikin yang 10 menitan, kadang bikin yang 15 menitan, itu bagus. Karena semakin panjang video, semakin banyak iklan yang masuk, ya. Kalau video 12 menit ini perkiraan 6 iklan yang sewajarnya masuk. 2 di awal, 2 di tengah, 2 di akhir. Tapi kalau beruntung dan video mendapat respon yang bagus, bisa lebih dari 6 iklan yang muncul. Dari sinilah kita mulai kreatif. Ternyata berpenghasilan dari YouTube itu tergantung dari seberapa kuat kita konsisten upload rutin. Semakin banyak upload, semakin besar peluangnya untuk rutin gajian per bulan. Ya, hanya itu rumusnya. Konsisten, konsisten, dan konsisten. Tidak bosan-bosannya saya selalu menyuarakan agar teman-teman jangan pernah surut semangat, tetaplah konsisten. Karena hanya dengan konsistensi seperti itulah hasil yang nanti bisa teman-teman raih bisa benar-benar terwujud. Untuk teman-teman yang sedang kejar 1000 subscriber,
saling kunjungan, bangun traffic agar mempercepat proses 1000 subscriber. Ya minimal 7 bulan sudah monet lah ya. Berjuang bersama, maju bersama dan saling menyemangati, itulah kita, YouTuber pemula 2023. Salam konsisten sahabatku, dan salam untuk keluarga, selalu sehat dan selalu rajin upload video. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sahabatku.